Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Wahyuni dari program Studi Ilmu Pemerintahan Muhammadiyah Cirebon. Ini membacakan kesimpulan dari jurnal yang saya baca guna untuk mengumpulkan tugas bahasa Inggris. Bahasa Inggris semakin penting bagi orang-orang karena dianggap sebagai bahasa internasional. Sebagian besar informasi baik dari surat kabar, buku, internet, televisi, dan lainnya menggunakan bahasa ini. Orang-orang menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang lain di berbagai negara. Oleh karena itu, memiliki kompetensi dalam sains dan teknologi yang didukung oleh penguasaan bahasa Inggris mutlak diperlukan oleh setiap orang untuk bersaing di dunia global ini. Karena alasan itu, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional memutuskan untuk mengambil mata pelajaran bahasa Inggris sebagai program pendidikan. Diambilnya bahasa Inggris bahasa Inggris ini adalah yang pertama bagi Indonesia dan diterapkan sebagai mata pelajaran wajib untuk belajar di sekolah, baik sekolah dasar, SMP, SMA, maupun universitas, termasuk juga sekolah khusus. Nah, dalam sekolah khusus ini, siswa yang berkebutuhan khusus ini, dalam hal ini tunanetra, mereka membutuhkan perawatan khusus dalam memperoleh pendidikan. Sebagian besar diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang pendidikan khusus anak-anak tunanetra sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah khusus. Pendidikan khusus untuk anak-anak luar biasa ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak-anak luar biasa untuk bersosialisasi dan meningkatkan potensi mereka. Menurut Effendi 2006, statis melalui pendidikan strategi khusus untuk mendidik anak berkelainan. Diharapkan anak berkelainan dapat menerima kondisinya, dapat melakukan sosialisasi dengan baik, mampu berjuang sesuai dengan kemampuannya, memiliki keterampilan yang dibutuhkan, dan menyadari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Salah satu aspek dari keterampilan bahasa Inggris adalah membaca dan mendengarkan. Kami menemukan sesuatu untuk dibaca dan didengarkan, baik melalui buku, surat kabar, televisi, internet, iklan, kamus, musik, dan lainnya. Dalam proses membaca dan mendengarkan, mereka mengalami gangguan penglihatan namun tidak dengan pendengaran, membutuhkan beberapa perangkat. Nah, untuk mereka yang ada masalah dengan membaca karena mereka adalah siswa tunanetra, kita ada metode, kita ada alat untuk memudahkan mereka. Nah, alatnya ini disebut, bukan alat ya, perangkatnya ini disebut Braille. Braille adalah sistem titik timbul atau perangkat yang dibaca dengan ujung jari. Sistem ini dikembangkan pada tahun 1829 oleh Louis Braille, seorang siswa sekolah Paris untuk tunanetra Hal tahun 1994. Braille ditulis dengan bantuan Braille writer atau batu tulis dan stilus. Batu tulis adalah tingkai logam sederhana di mana titik-titik Braille menunjukkan dengan stilus. Jadi Braille ini bisa kita simpulkan sebagai buku khusus untuk dibaca oleh tunanetra. Buku itu timbul
buku itu buku khusus, buku yang timbul. Kita yang tidak bisa membaca itu bisa meraba buku itu, meraba bacaan, meraba alfabet itu dengan cara menggunakan jari. Nah, untuk mereka yang nggak bisa baca, mereka bisa membacanya dengan tangannya mereka, dengan meraba. Kemudian dengan sistem listening, mendengarkan. Kalau mendengarkan ini, kita bisa menerapkannya dengan musik, televisi juga bisa. Kemudian dari iklan-iklan pun bisa. Intinya dari media-media yang bersuara. Hal ini dapat membantu ejaan untuk mempermudah pemahaman kosakata dan arti dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang saya baca, kesimpulan dari jurnal yang saya baca. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya pun masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.